single day. I'm gonna make it. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share SKB pedagogik. Ini hanya latihan soal teori belajar konstruktivisme Vygotsky versus Piaget. Oke, saya sangat senang jika ada koreksi atau misalnya penambahan di kolom komentar. Jadi jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Oke, soal nomor 1. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang menunjukkan kelebihan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru? A. Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. B. Pak Hadi harus memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. C. Pada saat mengajar, Pak Budi harus menjelaskan materi secara terus-menerus. D. Bu Amalia menganggap bahwa kemampuan siswanya adalah sama. Jawabannya adalah A. Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Dalam pendekatan konstruktivisme, guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengkonstruksian pengetahuan agar berjalan lancar. Di samping sebagai fasilitator, secara lebih spesifik, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai expert learner, sebagai manajer, dan sebagai mediator. Oke, konstruktivisme itu apa? Jadi teori belajar yang awalnya berkembang dari teori psikologi kognitif, yaitu suatu kajian ilmiah mengenai proses mental dan berpikir. Konstruktivisme adalah tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungan dalam tahapan-tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. Berbeda dengan nativisme yang menggambarkan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan. Oke, lanjut soal aja. Nomor 2, setelah berdiskusi tentang produksi susu sapi di kelas, Bu Ningsih mengajak para siswa berkunjung ke peternakan sapi perah. Di peternakan tersebut, para siswa diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan pemilik peternakan, mengamati berbagai kegiatan sapi, dan juga mencoba memerah susu dari sapi. Menurut Vygotsky, kegiatan seperti ini akan memacu alat berpikir untuk titik-titik. A. Membantu memecahkan masalah. B. Memudahkan dalam bertindak. C. Memperluas kemampuan. D. Melakukan sesuai kapasitas. Jawabannya adalah C. Memperluas kemampuan. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa alat berpikir akan memperluas wawasan dan membangun pengetahuan. Vygotsky menekankan akan pentingnya interaksi sosial dalam mengembangkan pengetahuan. Jadi tidak hanya perkembangan atau kemampuan kognitif saja. Jadi teori belajar Vygotsky disebut dengan pendekatan konstruktivisme. Artinya, pendekatan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, ya, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Jadi Vygotsky berpendapat bahwa tingkat perkembangan kognitif manusia berdasarkan usia atau berdasarkan kriteria lain tidak bisa dipergunakan secara kaku seperti yang ditemukan oleh Piaget. Kan jadi Piaget itu membagikan perkembangan kognitif seperti sensori motorik, praoperasional, operasional konkret. Nah, menurut Vygotsky ini perkembangan kognitif itu tidak terpatok berdasarkan usia gitu. Jadi dia bisa lebih berkembang lebih pesat tergantung interaksi dengan lingkungan sosial seperti itu. Selanjutnya, Vygotsky ini terkenal dengan teorinya yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development. Jadi ZPD ini adalah celah. Jadi dia celah itu terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh siswa dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh siswa dalam pendampingan.
Nah, ZPD sendiri ada dua, ada actual development dan potential development. Jadi aktual itu sesuai dengan perkembangan kognitif sebenarnya, misalnya karena dia belajar secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa. Nah, kalau potensial development itu ada petunjuk orang dewasa atau teman, karena di potensial ini berdasarkan dari interaksi. Kalau pendapat Vygotsky ini akhirnya berkembang menjadi teori perkembangan sosial. Jadi anak dapat belajar dengan berinteraksi dengan sumber belajar. Nah, contoh ZPD di kelas itu seperti apa? Jadi misalnya guru melakukan pendampingan, kemudian siswa melakukan diskusi dengan teman kelompoknya gitu. Jadi terjadi interaksi ya. Selanjutnya soal nomor 3, Bu Anita menerapkan gagasan untuk peer tutoring atau pengajaran pribadi oleh teman sebaya bagi para siswa yang tertinggal. Maka sebenarnya Bu Anita sedang menggunakan teori dari titik-titik. A. Piaget, B. Vygotsky, C. Ausubel, D. Bandura. Jawabannya adalah B. Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan akan berkembang apabila mendapatkan bantuan dari orang-orang yang sudah terampil di bidang tersebut. Pengetahuan tidak berkembang dalam situasi sosial yang hampa. Sebetulnya tadi kan di awal sudah dijelaskan kalau pengetahuan itu bisa berkembang jika ada interaksi sosial antara siswa dengan guru atau dengan teman sebaya seperti itu. Kalau untuk Ausubel itu dia terkenal dengan teori kognitif ya, belajar bermakna. Kalau Bandura itu ke behavioristik ya. Oke. Dalam teori Vygotsky ada juga istilah yang terkenal dengan scaffolding, yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada anak selama tahap awal pembelajaran. Tutor akan memberikan beberapa stimulus kepada si anak ketika diberikan tugas baru yang mereka belum mengerti. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan tutor akan mengurangi sedikit bimbingannya. Jadi selain ZPD yang sudah dibahas, ada juga istilah scaffolding. Soal nomor 4, salah satu aspek perkembangan kognitif menurut Piaget adalah cara orang tua mengasuh anak dan pola pendidikan yang diperoleh seseorang dari masyarakat. Hal ini termasuk dalam aspek titik-titik. A. Kematangan awal. A. Pengalaman awal. B. Kematangan. C. Transmisi sosial. D. Ekuilibrasi. Jawabannya adalah A. Transmisi sosial. Menurut Piaget, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh kematangan, aktivitas anak dalam lingkungannya, transmisi sosial, dan ketidakseimbangan yang akan mendorong individu menuju ke keseimbangan. Transmisi sosial terjadi melalui interaksi anak dengan lingkungan sosialnya, di mana anak akan belajar banyak hal dari orang lain, terutama menyangkut kebudayaan. Jadi Piaget ini terkenal ya dengan perkembangan kognitifnya. Jadi menurut dia perkembangan kognitif itu dipengaruhi tadi oleh kematangan, aktivitas anak dalam lingkungannya, transmisi sosial, dan ketidakseimbangan yang akan mendorong individu menuju ke keseimbangan. Teori Piaget. Piaget merupakan tokoh teori kognitif ya dalam belajar dan pembelajaran. Namun kemudian berkembang dalam aliran konstruktivistik. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan proses genetik yang diikuti adaptasi biologis dengan lingkungan sehingga terjadi ekuilibrasi. Untuk mencapai ekuilibrasi dibutuhkan proses adaptasi, yaitu dengan asimilasi dan akomodasi. Ini terkenal juga ya teori asimilasi dan akomodasi. Nah, lantas apa perbedaan teori Vygotsky versus Piaget? Jadi kalau Vygotsky menekankan pentingnya masyarakat
dan budaya dalam mendorong perkembangan kognitif. Sementara Piaget mengatakan bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Jadi walaupun ada pengaruh lingkungan, tapi tetap yang menentukan si anak itu sendiri gitu. Nah, tapi kedua tokoh ini sama-sama berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Lalu apa implikasinya di kelas? Jadi di kelas itu kan gaya berpikir anak itu beda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang tertinggal. Nah, jadi guru harus memahami cara berpikir siswa. Nah, jadi konstruktivisme ini sekarang dipakai karena memang kan pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik siswa ya. Piaget dan Vygotsky merupakan dua tokoh utama konstruktivisme. Jadi kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajaran dari pembelajar, bukan sesuatu yang ditanamkan oleh orang lain. Jadi kalau untuk konstruktivisme ini menuntut keaktifan seorang anak gitu. Jadi seorang anak atau peserta didiklah yang membangun pengetahuannya sendiri gitu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai pendamping seperti itu. Oke, ini rujukannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.